Salam saudara, jumpa lagi bersama kami GKSIA Jakarta dalam belajar firman Tuhan. Bahasan kita kali ini adalah bersama Tuhan kita tangguh, Mazmur 91. Di tengah kondisi dunia sekarang ini, tentu termasuk negara kita, berjuang melawan COVID-19. Sampai hari ini kita terus berusaha supaya kita tetap kuat dan sehat dan melawan paparan yang semakin menyeluruh di dunia ini. Saudara, tentunya firman Tuhan ini seringkali dipakai atau dikutip untuk memberi penguatan kepada umat Tuhan. Banyak pertanyaan memang muncul. Apakah kondisi ini sebagai hukuman Tuhan kepada manusia? Jangan-jangan ini adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau ini merupakan bencana karena kondisi yang berasal dari sekitar kita, lalu untuk apa wabah ini terjadi? Saudara, bagian firman Tuhan ini memang sebuah nyanyian pemazmur tentang pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada 3 elemen penting yang disinggung dalam teks ini. Yang pertama, situasi dan kondisi yang dialami orang percaya. Kemudian orang percaya yang tangguh dan teguh beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah yang berdaulat dan maha kuasa dalam segala kondisi dan situasi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, situasi dan kondisi yang disinggung dalam nas ini memang mencekam, penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Dengan gaya bahasa puitis, kesulitan dan kesusahan yang mengancam orang percaya digambarkan sebagai jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar, penyakit menular, 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, malapetaka, tulah, singa dan ular tedung, anak singa dan ular naga. Dengan gambaran tersebut sebenarnya situasi ini dapat dipahami bahwa seluruh keadaan dalam situasi dan kondisi yang dipaparkan merupakan penggambaran kesulitan dan kesusahan yang akan dialami pemazmur di kemudian hari. Barangkali juga akan dialami oleh manusia di kemudian hari. Kesulitan dan kesusahan yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi di dunia ini bisa saja dialami oleh siapa saja, di mana saja, termasuk pada kita saat ini. Situasi dan kondisi kesulitan atau kesusahan sebenarnya sifatnya netral, dalam artian bahwa kesulitan dan kesusahan tersebut tidak punya kemampuan atau wewenang membuat kita menjadi teguh beriman atau menjadi mundur. Orang percayalah yang menentukan apakah ia akan teguh beriman atau mundur di tengah kesulitan yang dihadapi. Karena itu mengacu daripada situasi yang digambarkan oleh pemazmur ini, kita bisa memahami bahwa tidak semua kesulitan itu selalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Apalagi langsung dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Sekalipun ada tanda-tanda yang menyertai sebagaimana yang disebut Alkitab, namun tidak selalu harus mengaitkannya dengan hari Tuhan tersebut. Kesulitan yang kita alami tentu dapat kita terima sebagai keadaan atau situasi di sekitar kita. Dalam kedaulatan Allah, keadaan itu diizinkan untuk kita alami. Dengan demikian, kita dapat menerima keadaan tersebut dengan tetap bersyukur dan mengandalkan diri kepada Tuhan. Kedua, bagaimana orang percaya menghadapi kesulitan dan kesusahan? Nampak jelas dari uraian pemazmur bahwa ia mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam ayat 2 yang berkata, "Aku akan berkata kepada Tuhan, pelindungku dan pertahananku, Allahku, aku percaya kepadanya." Dapat dikatakan demikian atau diterjemahkan demikian bunyi ayat 2 tersebut. Pemazmur selalu mengaitkan nama Tuhan dengan kemahakuasaannya. Kemudian pemazmur juga menolak rasa takut menghadapi kesulitan dan kesusahan, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur ayat 8. Sebaliknya, justru
menganjurkan untuk menghadapi kesusahan tersebut. Ketika kita takut, maka ada dua serangan yang sekaligus kita alami. Dari kesusahan, dari luar kita, dan dari rasa takut itu sendiri dari dalam diri kita. Karena itu, kita tetap teguh beriman kepada Allah. Tetap menghadapi kesulitan dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Ketakutan bukanlah jalan keluar, namun melemahkan. Melekat pada Tuhan justru menguatkan dan meneguhkan kita. Yang ketiga, saudara, bahwa kedaulatan Allah dan kemahakuasaannya tetap ada di tengah keadaan dan kondisi kita. Sekalipun demikian, Allah Maha Kuasa atas segala situasi apapun, termasuk bencana dan kesulitan. Demikian yang dituliskan dalam Mazmur ini. Bahkan tampak dalam kalimat-kalimatnya, Allah dinyatakan sebagai pelindung, pertahanan, melepaskan, melindungi, membentengi, menyertai dan meluputkan. Allah lebih tangguh dan hebat daripada wabah atau COVID sekalipun. Bagaimana mungkin kita mampu bertahan kalau bukan bersama dengan Allah? Itulah sebabnya Allah sanggup melepaskan dan menaungi, melindungi kita dari kesusahan tersebut. Allah tetaplah Allah dalam keadaan dan situasi apapun yang kita alami. Ia tidak berubah. Kasih dan senantiasa tetap untuk selamanya. Ia berdaulat atas segala peristiwa yang kita alami. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberikan peneduhan dan memberikan perlindungan dalam situasi apapun yang Anda alami hingga pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus